Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu, tim dari admin sekolah. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait fitur kepegawaian pada aplikasi admin sekolah Lite. Sebelum lanjut ke videonya, untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu agar Bapak atau Ibu tidak ketinggalan terkait video terupdate dari channel admin sekolah. Terima kasih, mari kita lanjut ke videonya. Ini adalah untuk tampilan awal pada aplikasi admin sekolah Lite, di mana ini ada dashboard utama. Nah, untuk Bapak Ibu gimana ingin mencari tutorial terkait cara daftar aplikasi admin sekolah Lite, bisa cek di video sebelumnya. Sudah kita upload untuk cara daftar dari aplikasi admin sekolah Lite. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait fitur kepegawaian, di mana fungsi dari fitur kepegawaian atau menu kepegawaian ini berfungsi untuk menginputkan data dari pegawai di lembaga pendidikan sekolah. Seperti itu. Untuk penginputan pertama, di sini ada menu yaitu jabatan pegawai. Ya, sebentar. Nah, ini kita wajib isikan terlebih dahulu. Caranya tinggal klik tambah. Di sini ada icon tambah. Nah, untuk kode jabatan bisa diisikan sesuaikan dengan lembaga pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, contoh. Untuk unit sekolah, di sini bisa dipilihkan unit sekolahnya bisa SD, SMP, SMA, atau mungkin lembaga pendidikan Bapak Ibu semua sampai di unit TK bisa dipilihkan. Nah, contoh di unit SMA, untuk nama jabatannya, staf TU. Ketika sudah, lalu klik simpan. Nah, untuk input data yang sudah kita inputkan tadi sudah terinputkan di sini ya. Untuk kode jabatan yaitu TU. Nah, TU di sini untuk nama jabatannya staf TU dan ID jabatan di sini sudah tertera. Kita edit terlebih dahulu. Untuk cara editnya di bagian sini. Untuk di menu aksi, di sini ada menu edit sama menu hapus, seperti itu. Kita akan mengedit dari staf TU yang tadi kita inputkan. Di sini ada kurang tepatnya di kode jabatan ya. Sudah, lalu kita klik simpan. Nah, untuk kode jabatan sudah sesuai. Di sini ada TU/SMA. Untuk nama jabatan yaitu staf TU. Oke. Selanjutnya di sini terdapat menu pegawai. Di sini berfungsi untuk menginput nama-nama pegawai dan disesuaikan dengan jabatan di lembaga pendidikan Bapak Ibu semua. Caranya tinggal klik tambah untuk menambahkan satu persatu atau upload pegawai ketika Bapak Ibu semua mempunyai file data dari Excel atau spreadsheet, bisa diupload langsung seperti ini di bagian menu upload di sini. Nah, dikarenakan kita tidak mempunyai filenya, di sini kita akan upload satu persatu. Contoh di sini kita klik tambah. Untuk NIP-nya bisa disesuaikan. Nah, contoh, ini untuk contoh saja. Untuk nama lengkapnya, kamu di sini laki-laki, untuk tanggal lahir, pendidikan terakhir beliau, kelas S1, unit sekolahnya di sini dia masuk di unit SMA. Untuk jabatannya, nah di sini ada kepala sekolah sama staf TU. Kita kasih di staf TU saja. Dan sini untuk status kepegawaian, pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Nah, di sini kita bisa pilih tetap. Untuk alamannya beliau. Nah, contoh di sini untuk password default, password dari aplikasi mobil ya. Telepon nomor HP dari beliau. Nah, contoh ini. Untuk email ini dari email dari email dari nama pegawai tersebut, dari Bapak Ahmadi ini. Kita kasihkan contoh ini saja. Untuk tanggal masuk beliau masuk di lembaga pendidikan tersebut. Nah, dirasa sudah diinputkan keseluruhannya. Di sini Bapak Ibu bisa klik di statusnya. Dari pegawai tersebut, status di lembaga pendidikan itu masih aktif atau sudah keluar dari lembaga pendidikan. Kita klik aktif, dan di sebagian sini Bapak Ibu bisa mencantumkan untuk profil, foto profil dari nama pegawai. Nah, kita tidak ada contohnya, lalu kita hanya klik simpan ini saja. Langsung klik simpan. Nah, untuk nama pegawai tersebut sudah terinputkan di bagian menu pegawai, yaitu dengan NIP 111, nama Ahmadi, untuk unit sekolah dia menjabat untuk mengajar di di SMA. Dia jabatannya sebagai staf TU, status kepegawaian pegawai tetap, untuk nama teleponnya seperti ini. Status dia masih aktif. Seperti itu. Dan ketika Bapak atau Ibu ingin mencetak dari data pegawai di sini, Bapak Ibu bisa mencetaknya di sini langsung melalui file PDF.
Untuk jabatan, semua jabatan kita klik cetak. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa untuk langsung mencetak atau bisa langsung mengunduh filenya. Seperti itu. Oke. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa mengekspor di file Excel. Seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melihat, atau Bapak Ibu juga bisa mengedit, atau bisa mencetak dari satu data ini saja. Untuk mungkin dikirimkan ke Bapak Amadi, bisa Bapak Ibu bisa cetak di sini, cetak kartu pegawainya. Nah, oke. Di menu selanjutnya di sini bagian presensi. Kita lanjut di menu selanjutnya ya. Di bagian presensi terdapat menu-menu yang mungkin dibilang banyak sekali. Di sini ada area presensi pegawai, reka presensi, area presensi ini untuk kepegawaian saja. Untuk di bagian pertama di sini kita menentukan area presensi untuk pegawai. Nah, di bagian area presensi di sini bisa ditentukan, bisa disesuaikan di lembaga pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, contoh di sini untuk presensi untuk pegawai itu berada di sekolahannya. Nama areanya bisa dicantumkan nama sekolah. Nah, contoh di sini ada MAN 2 Kota Kediri. Untuk Longi Leti di sini kita isikan melalui Google Maps. Untuk Longi, nah di sini kita sudah membuka Google Maps, di mana ini adalah daerah yang sudah kita tentukan, yaitu MAN 2 Kota Kediri. Untuk di bagian Longi, di sini kita bisa sesuaikan melalui sini, di poin angka yang setelahnya koma. Nah ini di bagian sini, kita sampai sini saja. Oke. Lalu kita copy paste, kita tempelkan di bagian Longi. Nah, untuk bagian Lati di sini untuk bagian yang ada minnya, untuk angka di awal di sini sampai di sebelum koma. Nah, setelah itu kita copy paste, kita tempel di sini. Untuk keterangan di sini bisa diketerangkan presensi utama, lokasi utama. Nah, ketika sudah diinputkan, lalu kita klik simpan. Nah, di bagian nama area yaitu MAN 2 Kota Kediri sudah kita tentukan mengenai Longi, Leti, keterangan sudah kita inputkan. Dan ketika mungkin Bapak atau Ibu ada stafnya yang melakukan agenda dinas keluar, di sini di bagian presensi khusus ini ya, kita bisa tentukan seperti itu. Mungkin dari staf lembaga pendidikan tersebut ada kunjungan di lembaga pendidikan lain. Contoh bisa diinputkan di sini. Itu caranya sama seperti penginputan MAN 2 Kota Kediri tadi, seperti itu. Dan dirasa terkait area presensi sudah ditentukan, kita bisa menentukan area presensi pegawai. Nah, di sini untuk Bapak Amadi yang sudah kita inputkan tadi terkait jabatannya itu staf TU, dia itu status absennya default yaitu log. Untuk area absensinya data area belum ada. Di sini kita bisa inputkan edit. Nah, untuk dari Bapak Amadi jika tidak ada agenda keluar, bisa area absennya bisa ditentukan di MAN 2 Kota Kediri. Atau mungkin nanti ketika Bapak Amadi ini ada agenda luar, bisa diganti untuk area absensinya sesuaikan dengan area yang sudah kita inputkan seperti itu. Nah, dirasa ketika sudah kita inputkan seperti ini, lalu kita klik simpan. Oke. Untuk Bapak Amadi sini, Bapak Amadi ini bisa melakukan presensi ketika beliau sudah berada di area yang sudah kita tentukan, yaitu di MAN 2 Kota Kediri. Dan untuk jarak radiusnya, dia bisa melakukan absensi kalau tidak melebihi radius 500 meter. Seperti itu. Data ini bisa kita lock atau unlock, seperti itu. Atau kita bisa untuk update radiusnya. Bisa kita sesuaikan kembali ya, sesuaikan dengan lembaga pendidikan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini menu selanjutnya ada rekap presensi. Nah, ini adalah menu rekap, di mana ketika ada pegawai tersebut sudah melakukan presensi, untuk data-datanya akan tertera di bagian menu rekap presensi. Nah, di bagian di sini sudah ada, di mana dari pegawai tersebut sudah melakukan presensi di Indoweb, seperti itu. Untuk pegawainya demo ya, bukan Bapak Amadi tadi. Selanjutnya di bagian presensi khusus yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk presensi khusus ini bisa kita tambahkan di mana ketika
ada agenda luar untuk staf lembaga pendidikan Bapak Ibu semua. Misal di tanggal 20 bulan 10 tahun 2026 nanti, untuk Bapak amati akan berkunjung di Indoweb. Seperti itu keterangannya, kunjungan industri gitu aja. Kunjungan industri. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, ketika Bapak amati di tanggal 20 nanti ada agenda keluar di Indoweb, keterangannya itu kunjungan industri, jadi kita akan menginputkan ulang area presensi di sini untuk Bapak amati pada tanggal 20 nanti. Nah, sudah kita tentukan tadi, ini area presensinya kita ubah menjadi Indoweb, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada data libur presensi, di mana fungsi data libur presensi ini yaitu berfungsi untuk menginputkan data ketika semisal lembaga pendidikan tersebut itu ada agenda libur Sabtu Minggu. Nah, itu kita bisa menambahkan di sini. Nah, di sini ada sudah data yaitu Ahad, yaitu libur pada hari Ahad. Namun di lembaga pendidikan tersebut itu liburnya tidak hanya di hari Minggu saja atau di hari Sabtu Minggu, bisa kita inputkan di hari Sabtu di sini libur. Sudah berfungsi cuma ini saja. Nah, seperti ini. Oke. Di sini untuk datanya kita bisa lihat, bisa kita edit ataupun kita bisa hapus. Dan untuk data-data ini bisa kita ekspor seperti itu. Atau mungkin ketika ada hari-hari besar atau tanggal merah di di kalender, Bapak Ibu juga bisa menginsert melalui sini. Misal di bulan Agustus ini pada tanggal 17 lembaga pendidikan tersebut itu ada agenda libur. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Seperti itu. Oke. Dan di sini ada menu selanjutnya, menu yang terakhir yaitu jam masuk dan pulang. Ini untuk menentukan dari setiap unit itu terkait keterangan jam masuk ataupun pulang. Misal di unit SMA, di lembaga pendidikan Bapak Ibu semua di unit SMA, untuk jam masuknya itu belum ditentukan. Nah, ini bisa kita tentukan melalui di bagian menu jam masuk dan pulang. Di unit SMA pada hari Ahad, di hari di hari Ahad sampai di hari Sabtu, ini kita bisa inputkan di hari Ahad itu kan untuk keterangan jam masuknya itu libur. Jadi kita nggak usah isi, kita kasihkan kosong-kosong. Kita inputkan dimulai dari hari Senin. Hari Senin umpama masuknya pada jam 7 pagi. Lalu pulang pada jam 12 siang. Untuk hari Ahad sama Sabtu, untuk lembaga pendidikan di unit SMA ini libur. Oke, setelah data ini sudah terasa sudah cukup, sudah diinputkan semua, lalu klik simpan. Mohon maaf. Nah, klik simpan. Oke, data penginputan sudah berhasil, ya. Untuk data yang sudah masuk dan dari manajemen kepegawaian dari lembaga pendidikan Bapak Ibu semua melalui aplikasi admin sekolah sudah terinputkan seperti itu. Nah, terkait cara untuk melakukan presensi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Caranya nanti tentang di bagian sini. Nah, Bapak Ibu harus login melalui aplikasi login wali murid sama login pegawai. Untuk caranya nanti kita akan bahas setelah video kali ini. Seperti itu. Mungkin saja terkait video tutorial dari channel admin sekolah terkait fitur kepegawaian, dan nanti kita akan bahas untuk video selanjutnya yaitu terkait cara melakukan presensi melakukan aplikasi mobile di aplikasi admin sekolah lain. Oke, nantikan video selanjutnya, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Bapak Ibu semua tidak ketinggalan terkait video terupdate dari channel admin sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa.